saudara-saudara sekalian. Kematian itu satu rahasia. Kematian itu satu ancaman. Kematian itu satu ajal yang tidak semua harus menghadapi. Tetapi saudara-saudara, siapakah yang bisa memberitahu kepada kita apa itu mati? Setelah mati kemana? Apakah rasanya kalau sudah mengalami kematian? Tidak ada satu orang sanggup. Karena yang bisa bicara kepada kita, semua belum mati. Yang sudah mati, semua tidak bisa bicara. Sehingga tidak ada satu orang bisa membongkar rahasia kematian. Tidak ada seorang bisa mengajar tentang apa itu kematian. Kecuali Sang Pencipta yang menentukan mati hidup. Kecuali Sang Penebus yang sendirinya pernah mati dan bangkit. Di dalam kitab suci ada satu ayat. Ayat itu begitu indah. Dan ayat itu pertama kali saya baca, saya kaget. Kagetnya sampai sekarang belum selesai. Karena yang mengatakan kalimat itu berbunyi demikian. Aku pernah mati dan bangkit kembali untuk hidup selama-lamanya. Kalau di sebelahmu ada seseorang berkata, bisikkan di kupingmu, aku pernah mati. Engkau bilang, apa? Ngomong sekali lagi. Dia mengatakan lagi, aku pernah mati. Lah ini siapa ini? Langsung engkau lari dan berani lagi duduk di sebelah dia. Tidak ada orang boleh mengatakan kalimat itu. Kongfucu tidak pernah mengatakan. Kongfucu hanya mengatakan, Wei zhi sheng, yan zhi shi. If I cannot know what is living, how can I say about death? Itu Kongfucu. Socrates tidak bisa mengatakan kalimat itu. Dia hanya bisa mengatakan, saya tidak akan takut mati. Karena mati membawa saya ke dunia yang lain. Meskipun saya tidak pernah pergi. Saudara-saudara, orang yang paling agung, pendiri-pendiri agama apapun, mereka orang yang agung, orang yang hormat, orang yang baik, tapi mereka semua tidak tahu apa itu mati. Kristus satu-satunya berkata, aku pernah mati. Dan aku sudah bangkit kembali. Dan aku hidup untuk selama-lamanya. Saudara-saudara, pengharapan manusia ada di mana? Ada di dalam tangan Tuhan. Janji Tuhan ada di mana? Ada di dalam Yesus Kristus. Dan kemenangan Kristus ada di mana? Di dalam kuasa kebangkitannya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita memuji haleluya. Karena kita percaya kepada Tuhan yang sudah mengalahkan kuasa maut. Saudara-saudara, jika engkau masih takut mati, saya meragukan iman Kristenmu itu beres atau tidak. Saya berani berkata, aku mengalami begitu banyak bahaya, dan saya tidak takut mati. Karena Tuhanku adalah Tuhan yang hidup, dan kehidupan Tuhan adalah kehidupan yang sungguh-sungguh, dan hidup itu sudah dikaruniakan kepada orang yang beriman kepada Dia. Tuhan Allah mengasihi isi dunia. Tuhan mengasihi orang Kristen. Tuhan mengasihi orang Islam. Tuhan mengasihi orang Buddha. Tuhan mengasihi orang Konfusianisme. Tuhan mengasihi orang komunis. Tuhan mengasihi orang-orang ateis. Tuhan mengasihi teroris. Tuhan mengasihi semua orang. Tetapi Tuhan tidak mengasihi dosa manusia. Tuhan mencintai orang berdosa. Tapi Tuhan tidak cinta dosa manusia. Amin. Seperti seorang ibu mencintai anak, tapi dia tidak cinta kotoran yang ada di muka anaknya. Maka dia mau membersihkan, dia mau menghajar, dia mau mengkoreksi, dia mau mendidik supaya anak itu keluar daripada kenajisan, keluar daripada kenakalan, keluar daripada kesalahan, keluar dari berdosa. Masih ingat khotbah tadi, cinta yang memerlukan rotan. Cinta kadang-kadang perlu sapu lidik. Inilah cinta. Sebagai seorang pendeta, saya berkata, Yesus berbeda dengan semua pendiri agama. Karena dia bangkit daripada orang mati. Karena kuburan dia kosong, maka hati kita tidak kosong. Karena kuburan dia sudah kosong, maka hidup kita terisi. Puji Tuhan. Mari kita orang Kristen mengerti mengapa kita beriman kepada Dia. Mengapa kita percaya Yesus Kristus? Karena Dia adalah pengharapan
yang menyelesaikan semua kesulitan, semua kelembutan daripada dunia.